Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau bicara tentang motivasi. Ini penting, kenapa? Karena motivasi biasanya sudah menjadi masalah yang umum ya. Masalah ya dari dulu sampai sekarang, masalah motivasi itu baik di organisasi atau perusahaan itu menjadi satu masalah yang penting. Nah, kenapa masalah motivasi ini penting? Atau kenapa masalah motivasi ini muncul ya, karena ada kepentingan atau tujuan individu dan tujuan perusahaan atau organisasi itu tidak sama, tidak sesuai. Ini pernah saya bahas dulu di sesi ketika membahas tentang etika ya, ketika membuat budaya organisasi untuk membuat satu kode etik itu terkait dengan kepentingan individu dan kepentingan organisasi, di mana setiap individu yang masuk atau bergabung ke dalam satu organisasi atau perusahaan itu punya kepentingan, punya misi masing-masing ya, punya kepentingan pribadi. Di samping juga setiap individu itu ketika masuk itu sudah memiliki latar belakang budaya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda ya. Dan itu juga menjadi suatu hal yang dinamis, menjadi suatu tantangan bagaimana manajer atau manajemen untuk memadukan itu semua agar selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, kembali kepada tadi motivasi itu yang menyebabkan motivasi seseorang itu menjadi rendah atau menjadi kurang itu disebabkan ada kepentingan pribadinya mungkin yang tidak terakomodasi, tidak terakomodir oleh kepentingan perusahaan. Sehingga karyawan itu kemudian bekerja lebih lambat atau berusaha tidak mencapai target yang semestinya, berusaha lebih lambat. Nah, kadang karyawan itu sendiri merasa bahwa itu bukan suatu masalah ya ketika dia bekerja lambat dan tidak ada upaya untuk mengetahui atau menyelidiki secara serius mengapa ia harus bekerja dengan lambat. Nah, karena adanya motivasi kepentingan pribadi yang tidak terakomodir oleh perusahaan atau oleh organisasi atau oleh lembaga misalnya, sehingga karyawan itu seringkali kemudian menjadi bertindak atas keinginannya sendiri, otomatis dengan mengorbankan kepentingan perusahaan atau kepentingan organisasi. Faktor yang mempengaruhinya biasanya adalah kondisi ekonomi karyawan itu sendiri ya, di mana mungkin pada saat sekarang inflasi begitu tinggi, harga-harga naik, ada hutang, kemudian kebutuhan hidup naik, dan yang biasanya yang mendorong seseorang untuk bermotivasi misalnya untuk kinerja buruk ataupun melakukan korupsi di perusahaan adalah biasanya menjaga gaya hidup, karena kebiasaan hidup mewah, kebiasaan hidup yang wah gitu ya, sehingga itu dia berusaha mempertahankan gaya hidup seperti itu tanpa memikirkan siapa yang dirugikan dengan upaya menjaga gaya hidup seperti itu. Dampak dari mementingkan kepentingan sendiri itu, dari individu itu yang mementingkan kepentingan sendiri itu, maka antara ini biasanya terjadi korupsi di dalam perusahaan atau dalam organisasi. Yang biasanya sering terjadi adalah pemalsuan atas laporan pertanggungjawaban keuangan. Itu yang paling sering ya, kalau orang berkecimpung misalnya terkait dengan akunting, terkait dengan pembelanjaan, bukti-bukti pengadaan gitu ya, bukti-bukti perjalanan dinas dan sebagainya gitu. Biasanya melakukan pemalsuan atau laporan pertanggungjawaban yang palsu ya, yang tidak valid gitu ya. Kemudian ada juga yang melakukan korupsi itu dengan melakukan laporan kinerja perusahaan secara tidak benar atau fiktif. Jadi melaporkan kepada atasannya, melaporkan misalnya kepada yang memiliki saham bahwa perusahaannya berkinerja baik gitu.
atau melaporkan kalau di lembaga pemerintah bisa melaporkan pada atas semua yang menjadi tujuan organisasi sudah berjalan dengan baik gitu. Padahal yang terserap itu hanya dananya saja, sedangkan kegiatannya misalnya tidak tercapai secara efektif dan efisien atau tidak memiliki dampak yang positif, tidak memiliki kegunaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, sebagai layanan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga biasanya ada juga karena motivasinya, kepentingan pribadinya karyawan tidak tercover gitu ya. Ada juga yang berusaha menggunakan fasilitas organisasi atau perusahaan untuk bisnis pribadi. Untuk mengembangkan iklan pribadi, menggunakan misalnya laboratorium kampus untuk penelitian, padahal penelitian itu bukan penelitian yang terkait dengan kepentingan kampus, tapi terkait dengan misalnya pesanan dari perusahaan tertentu untuk melakukan penelitian. Nah, itu juga termasuk ke dalam motivasi yang tidak terakomodir oleh perguruan tinggi, kemudian dosen atau peneliti itu melakukan penelitian yang bukan untuk kepentingan perguruan tinggi, tapi untuk kepentingan bisnis pribadi. Nah, ada juga yang dilakukan misalnya pencurian atau itu dilakukan oleh karyawan-karyawan yang ada di gudang misalnya dengan melakukan pencurian atas barang-barang persediaan menggunakan catatan-catatan palsu untuk mencuri barang-barang persediaan. Kan barang persediaan itu biasanya yang masuk dan yang keluar itu kan harus artinya yang masuk awal adalah yang keluar awal. Nah, ini dipalsukan biasanya dalam pengadaan misalnya barang-barang persediaan. Sebetulnya di gudang itu barang persediaan masih banyak, tetapi kemudian melakukan pembelian lagi barang persediaan. Yang barang persediaan yang baru itu sebetulnya tidak ada pembelian barang itu karena barang-barang yang persediaan yang sebelumnya masih ada, sehingga barang yang persediaan yang sudah ada itu dicatat sebagai barang persediaan baru dan otomatis akan melakukan pencatatan pengeluaran barang persediaan lama secara fiktif. Itulah yang dilakukan biasanya oleh karyawan ataupun oleh pegawai yang motivasinya, kepentingan pribadinya tidak tercover oleh perusahaan atau oleh lembaga. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Otomatis cara menanggulanginya memperkuat pengendalian. Gitu. Kalau misalnya di dalam masalah keuangan, otomatis melakukan pengendalian secara ketat. Tidak semua orang bisa membuka berangkas, tidak semua orang bisa mengakses untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Tidak satu orang misalnya orang yang menerima cek pembayaran dan juga sekaligus melakukan orang yang menerima pembayaran dari pihak luar nyepi utang, kemudian juga dia juga yang melakukan pembayaran atau pengeluaran uang, itu tidak boleh dilakukan oleh satu orang yang sama. Otomatis di dalam perusahaan atau dalam organisasi biasanya ada dua bendahara, dua orang yaitu orang sebagai bendahara penerima dan ada juga bendahara pengeluaran, biasanya untuk kendalinya seperti itu. Nah, yang lebih efektif biasanya yang digunakan saat ini adalah perusahaan atau organisasi membuat whistleblower system atau pelaporan gitu. Nah, whistleblower system ini sangat efektif. Kenapa? Karena yang melaporkan itu adalah orang-orang sekitarnya, orang-orang yang mengetahui terjadinya penyimpangan di dalam organisasi atau dalam perusahaan. Nah, whistleblower system ini harus dibuat sedemikian rupa supaya melindungi si pelapor. Kenapa? Karena kalau pelapor nama orangnya tidak dilindungi, tidak ditutup, tidak dirahasiakan, maka dia akan mengalami pembalasan dari orang yang dilaporkan seperti itu. Nah, itulah dampak dari misalnya motivasi karyawan yang tidak terakomodir oleh perusahaan. Jadi timbulnya korupsi, timbulnya kinerja buruk, timbulnya kerja yang lambat itu disebabkan antara lain motivasi
karyawan individu yang tidak terakomodir oleh perusahaan. Perbedaannya mungkin gapnya antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi itu semakin jauh gitu ya. Nah, sebetulnya perusahaan bisa melakukan hal-hal tertentu terkait dengan karyawan-karyawannya yang misalnya gapnya tadi kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaannya sudah terlalu jauh, dengan mencoba menawarkan Anda apakah mau pensiun saat ini atau Anda mau berpindah ke perusahaan lain atau Anda mau berpindah ke unit kerja lain yang di mana mungkin motivasi atau kepentingan Anda lebih banyak, lebih bisa diakomodir dibandingkan di tempat asalnya seperti itu. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hanya itu. Ditunggu komentar dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.